Dalam tradisi Islam, sejarah penindasan terhadap bangsa Yahudi oleh bangsa Babilonia tercermin dalam berbagai sumber, terutama dalam Al-Quran dan literatur tafsir. Kisah ini terutama berkaitan dengan peristiwa penghancuran Baitul Maqdis dan pengusiran bangsa Yahudi ke Babilonia. Peristiwa yang dikenal dalam sejarah Yahudi sebagai pembuangan Babilonia. Berikut adalah perspektif sejarah penindasan Yahudi oleh bangsa Babilonia menurut pandangan Islam. Al-Quran menyebutkan peristiwa ini secara tidak langsung dalam beberapa ayat, terutama dalam surat Al-Isra ayat 4-7. 7. Di mana diceritakan tentang 2 kali kerusakan yang ditimpakan kepada Bani Israel, bangsa Yahudi, sebagai hukuman Allah Subhanahu wa Ta'ala atas kedurhakaan mereka. Salah satu dari peristiwa yang dimaksud dalam ayat-ayat tersebut diyakini oleh sebagian mufassir, penafsir Al-Quran, merujuk pada penindasan dan pengusiran bangsa Yahudi oleh bangsa Babilonia. Dari perspektif Islam, kisah penindasan Babilonia terhadap bangsa Yahudi bukan hanya peristiwa sejarah biasa, tetapi memiliki makna teologis yang mendalam. Peristiwa ini menunjukkan bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan balasan atas kedurhakaan dan penyelewengan terhadap ajaran nubuwahnya. Dalam konteks yang lebih luas, hal ini dianggap sebagai bagian dari pola sejarah, di mana umat yang menolak para nabi dan melakukan kerusakan di bumi akan menghadapi hukuman ilahi. Bangsa Yahudi yang telah menerima banyak nabi dan ajaran, namun seringkali menyimpang dari jalan yang benar, akhirnya dihukum melalui penaklukan oleh bangsa asing seperti Babilonia. Hukuman ini juga sebagai pengingat bahwa segala kekuasaan dan kemakmuran adalah sementara jika tidak disertai dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Quran juga memberikan harapan bahwa meskipun ada penindasan dan hukuman, Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Pengampun bagi mereka yang bertobat dan kembali ke jalan yang benar. Setelah masa pembuangan Babilonia, bangsa Yahudi diberikan kesempatan untuk kembali dan membangun kembali Baitul Maqdis. Namun, dalam perspektif Islam, kesempatan ini harus disertai dengan kepatuhan kepada hukum-hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala dan penolakan terhadap kesombongan duniawi. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, "Dan telah kami tetapkan terhadap Bani Israel dalam kitab itu, sesungguhnya kamu akan membuat kerusakan di muka bumi ini 2 kali. Dan pasti kamu akan menyombongkan diri dengan kesombongan yang besar. Maka apabila datang saat hukuman bagi kejahatan, pertama dari kedua kejahatan itu, kami datangkan kepada kalian hamba-hamba kami yang memiliki kekuatan yang besar. Lalu mereka merajalela di kampung-kampung, dan itulah ketetapan yang pasti terlaksana." Quran Surah Al-Isra ayat 4-5. Menurut tafsiran ini, hukuman pertama yang disebutkan mengacu pada kehancuran Yerusalem oleh bangsa Babilonia di bawah pimpinan Raja Nebukadnezar Bukhtanasar sekitar tahun 540 SM, di mana Baitul Maqdis dihancurkan dan banyak orang Yahudi dibawa ke pengasingan di Babilonia. Banyak ulama tafsir seperti Ibnu Katsir dan At-Tabari mengaitkan peristiwa penghancuran Baitul Maqdis dengan hukuman Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadap Bani Israel atas dosa-dosa mereka. Dosa-dosa ini termasuk penolakan terhadap para nabi, penyembahan berhala, serta ketidaktaatan terhadap hukum-hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala.
ketika bangsa Yahudi terus-menerus melanggar ajaran para nabi, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengirim bangsa lain untuk menghukum mereka. Tafsir Ibnu Katsir menjelaskan bahwa bangsa Babilonia di bawah Raja Nebukadnezar menaklukkan Yerusalem dan memaksa orang Yahudi ke dalam perbudakan dan pengasingan di Babilonia. Periode ini merupakan ujian berat bagi bangsa Yahudi, di mana mereka kehilangan tanah mereka dan menjadi budak di tanah asing. Selain Al-Quran, sejarah penghancuran Baitul Maqdis dan penindasan bangsa Yahudi oleh Babilonia juga disebutkan dalam berbagai literatur Islam, termasuk karya-karya sejarah dan kisah para nabi, Qisas Al-Anbiya. Menurut tradisi ini, Raja Nebukadnezar, Bukhtanasar, adalah seorang raja tiran yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai alat untuk menghukum bangsa Yahudi karena kezaliman dan penyimpangan mereka. Nebukadnezar memimpin pasukan Babilonia yang kuat dan menyerang Yerusalem, menghancurkan kuil mereka, dan membawa sebagian besar bangsa Yahudi sebagai tawanan ke Babilonia. Peristiwa ini menandai akhir dari kerajaan Yahudi di Yerusalem untuk waktu yang lama. Beberapa riwayat dalam tradisi Islam juga menekankan bahwa peristiwa ini adalah pengingat tentang akibat dari kedurhakaan terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala dan nabi-nabinya. Setelah beberapa dekade di pengasingan, sebagian bangsa Yahudi diizinkan kembali ke tanah mereka. Tetapi, pengalaman penindasan ini menjadi peringatan akan pentingnya ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam pandangan Islam, penindasan bangsa Yahudi oleh Babilonia dilihat sebagai hukuman Allah Subhanahu wa Ta'ala atas penyimpangan mereka dari ajaran para nabi. Peristiwa ini dianggap sebagai bagian dari sejarah panjang interaksi antara bangsa Yahudi dengan ketentuan ilahi, di mana mereka dihukum ketika melanggar hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala dan diberi pengampunan ketika kembali kepadanya. Dalam tradisi Islam, kondisi Bani Israel selama masa perbudakan Babilonia, yang dikenal sebagai pembuangan Babilonia, dihubungkan dengan berbagai penafsiran dari Al-Quran dan hadis, serta pengaruh sejarah Yahudi yang diceritakan ulang oleh para ulama dan sejarawan Muslim. Berikut adalah gambaran kondisi Bani Israel pada masa perbudakan Babilonia menurut perspektif Islam. Dalam sejarah, Bani Israel atau orang-orang Yahudi mengalami masa kehancuran dan penawanan oleh bangsa Babilonia setelah Raja Nebukadnezar II menaklukkan Yerusalem pada tahun 586 SM. Kuil Sulaiman, Baitul Maqdis, dihancurkan, dan sebagian besar penduduk Yahudi diangkut ke Babilonia sebagai tawanan atau budak. Dalam perspektif Islam, penawanan ini dipahami sebagai bentuk hukuman Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Bani Israel karena pelanggaran mereka terhadap syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Quran menyebutkan tentang 2 kali kerusakan yang dilakukan oleh Bani Israel, dan salah satunya terkait dengan penawanan mereka di Babilonia. Surat Al-Isra ayat 4-7 menyebutkan tentang 2 peristiwa kehancuran yang menimpa Bani Israel sebagai akibat dari kemaksiatan mereka. Dalam ayat-ayat ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala memperingatkan Bani Israel bahwa mereka akan melakukan kerusakan besar di bumi dan akan dihukum karena ketidaktaatan mereka. Sebagian penafsir Muslim menafsirkan salah satu dari peristiwa ini sebagai merujuk kepada penaklukan Babilonia
Ayat-ayat ini menggambarkan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus musuh-musuh untuk menghukum Bani Israel karena dosa-dosa mereka. Dan sebagian tafsir menyebutkan bahwa bangsa Babilonia adalah salah satu musuh yang diutus untuk menaklukkan mereka. Dalam tafsir ini, kehancuran Baitul Maqdis oleh Nebukadnezar dilihat sebagai bentuk hukuman ilahi. Dalam pandangan Islam, salah satu alasan utama Bani Israel mengalami perbudakan dan penawanan adalah karena mereka telah melanggar hukum-hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mengabaikan ajaran nabi-nabi mereka. Al-Quran dan hadis seringkali merujuk pada sikap Bani Israel yang keras kepala, tidak beriman, serta membunuh nabi-nabi yang diutus kepada mereka. Al-Quran dalam beberapa ayat menyebutkan bahwa Bani Israel seringkali tidak memenuhi perjanjian mereka dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti yang terdapat dalam surat Al-Baqarah 283-84 dan Al-Maidah ayat 70 yang menyebutkan bagaimana mereka mengingkari perjanjian dan membunuh nabi-nabi mereka. Sikap ini dianggap sebagai penyebab murka Allah Subhanahu wa Ta'ala yang akhirnya membawa mereka pada penawanan. Selama masa pembuangan di Babilonia, Bani Israel hidup dalam keadaan yang sangat sulit. Mereka terpaksa meninggalkan tanah air mereka dan hidup sebagai budak di negeri asing. Sementara sebagian sumber Islam mungkin tidak secara rinci menggambarkan kehidupan mereka di Babilonia, para mufasir, penafsir Al-Quran, seringkali merujuk pada ayat-ayat yang menunjukkan penderitaan dan penindasan yang mereka alami sebagai bentuk ujian dan hukuman dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun, meski berada dalam pembuangan, Allah Subhanahu wa Ta'ala juga memberi janji kepada Bani Israel bahwa setelah mereka bertaubat dan kembali kepada jalan yang benar, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan pertolongan dan memulihkan mereka. Ini mengacu pada kisah kembalinya sebagian Bani Israel ke Yerusalem setelah masa pembuangan berakhir, sesuai dengan sejarah yang dikenal dalam tradisi Yahudi dan juga disebut dalam beberapa tafsir Al-Quran. Dalam literatur Islam, kisah Bani Israel selama pembuangan Babilonia seringkali dijadikan pelajaran moral bagi umat Islam. Pesan yang disampaikan adalah pentingnya ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kesetiaan kepada ajaran para nabi. Hukuman yang menimpa Bani Israel dilihat sebagai contoh dari apa yang terjadi ketika suatu umat mengabaikan petunjuk ilahi. Selain itu, masa perbudakan ini juga menggambarkan bahwa meskipun Bani Israel dihukum, Allah Subhanahu wa Ta'ala tetap memberikan kesempatan bagi mereka untuk bertaubat dan kembali kepadanya. Hal ini sesuai dengan konsep Islam tentang rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang senantiasa tersedia bagi hambanya yang bertaubat. Secara umum, dalam pandangan Islam, masa perbudakan Babilonia dilihat sebagai masa ujian dan hukuman bagi Bani Israel akibat ketidaktaatan mereka terhadap syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala dan pelanggaran terhadap ajaran nabi-nabi mereka. Namun, di balik hukuman tersebut, terdapat pesan penting tentang rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kesempatan untuk kembali ke jalan yang benar setelah bertaubat. Dalam tradisi Islam, pandangan tentang sejarah penindasan Yahudi oleh bangsa Babilonia dihubungkan dengan narasi Al-Quran dan kisah-kisah para nabi yang mencerminkan hubungan umat Yahudi dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, pelanggaran mereka, serta hukuman yang ditimpakan kepada mereka oleh kekuasaan-kekuasaan asing. Penindasan oleh bangsa Babilonia, terutama kehancuran Yerusalem dan penawanan bangsa Yahudi, juga diabadikan dalam berbagai tafsir ulama Muslim dan sumber-sumber sejarah Islam. Salah satu tempat utama dalam Al-Quran yang mengacu pada sejarah penindasan Yahudi adalah surah Al-Isra
ayat 4-7. Dalam ayat-ayat ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan 2 kali pemberontakan dan kerusakan yang dilakukan oleh Bani Israel, umat Yahudi, serta hukuman yang menimpa mereka. Dan kami telah menetapkan terhadap Bani Israel dalam kitab itu, sesungguhnya kamu akan membuat kerusakan di muka bumi ini 2 kali, dan pasti kamu akan menyombongkan diri dengan kesombongan yang besar. Maka apabila datang saat hukuman bagi kejahatan pertama dari kedua kejahatan itu, kami datangkan kepadamu hamba-hamba kami yang memiliki kekuatan yang besar. Lalu mereka merajalela di kampung-kampung, dan itulah ketetapan yang pasti terlaksana. Ayat ini dipahami oleh para mufasir sebagai merujuk pada 2 kehancuran besar yang dialami oleh bangsa Yahudi. Salah satunya adalah oleh bangsa Babilonia di bawah Raja Nebukadnezar II yang menghancurkan bait suci Solomon's Temple pada tahun 588 sebelum Masehi, dan membawa sebagian besar bangsa Yahudi ke dalam penawanan di Babilonia. Banyak ulama tafsir Muslim membahas peristiwa penaklukan Yerusalem oleh Babilonia sebagai bentuk hukuman dari Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadap bangsa Yahudi atas pelanggaran mereka terhadap ajaran agama yang dibawa oleh nabi-nabi mereka. Berikut adalah beberapa pandangan ulama tafsir terkait peristiwa tersebut. Tafsir Ibnu Katsir menjelaskan bahwa peristiwa penghancuran Yerusalem oleh bangsa Babilonia adalah salah satu manifestasi dari hukuman Allah Subhanahu wa Ta'ala atas bangsa Yahudi, karena mereka tidak taat kepada para nabi dan melakukan dosa-dosa besar. Ibnu Katsir mengaitkan penghancuran bait suci pertama dengan kekuasaan Babilonia di bawah Nebukadnezar yang disebut sebagai raja yang sangat kejam dalam sejarah. Tafsir Al-Qurtubi juga menafsirkan bahwa ayat dalam surah Al-Isra ini merujuk kepada pemberontakan dan kesombongan Yahudi yang menyebabkan mereka dihukum melalui penaklukan Babilonia. Ia menekankan bahwa peristiwa ini merupakan pengingat bahwa ketika manusia menyimpang dari jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, mereka akan dihukum sebagaimana yang dialami oleh bangsa Yahudi. Tafsir At-Tabari menguraikan bahwa pelanggaran yang dimaksud dalam Al-Quran tersebut termasuk pembunuhan nabi-nabi Allah Subhanahu wa Ta'ala oleh bangsa Yahudi dan penolakan terhadap hukum-hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hukuman Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadap mereka diwujudkan melalui penaklukan oleh raja-raja seperti Nebukadnezar yang tidak hanya menghancurkan kota mereka, tetapi juga membawa mereka ke dalam perbudakan. Sebagian besar ulama Muslim melihat penindasan yang dialami oleh bangsa Yahudi, termasuk kehancuran Yerusalem oleh Babilonia, sebagai bentuk pengajaran ilahi yang penting. Menurut mereka, sejarah ini mengandung pelajaran spiritual tentang pentingnya ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan ketidakberdayaan manusia di hadapan kehendaknya. Ketika umat atau suatu bangsa melanggar perjanjian mereka dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, mereka akan menerima hukuman yang setimpal. Dalam konteks ini, ulama Muslim seringkali menyampaikan pesan moral kepada umat Islam bahwa mereka juga harus menjaga kesetiaan mereka terhadap ajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala dan sunnah Rasulullah agar tidak mengalami nasib yang serupa. Sejarah bangsa Yahudi dianggap sebagai contoh konkret dari ketetapan ilahi yang harus diambil pelajaran oleh semua umat beriman. Sejarawan Muslim seperti Ibnu Khaldun memandang sejarah penindasan Yahudi oleh Babilonia sebagai bagian dari pola peradaban yang diatur oleh hukum-hukum Allah
Subhanahu wa Ta'ala. Menurut Ibnu Khaldun, kehancuran peradaban Yahudi di bawah Babilonia adalah bukti dari siklus kebangkitan dan kejatuhan suatu peradaban yang melupakan akhlak dan etika ilahi. Penindasan yang dialami oleh bangsa Yahudi dalam perspektif ini merupakan fase penting dalam sejarah umat manusia yang menekankan pentingnya moralitas dan ketaatan terhadap wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Meskipun bangsa Yahudi ditimpa berbagai penindasan, termasuk oleh bangsa Babilonia, banyak ulama Muslim menggarisbawahi bahwa dalam Islam selalu ada jalan untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui taubat. Kehancuran bait suci dan penawanan di Babilonia dianggap sebagai kesempatan bagi bangsa Yahudi untuk merenungi kesalahan mereka dan memperbaiki diri. Narasi ini beriringan dengan konsep Islam tentang rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang selalu terbuka bagi mereka yang mau bertaubat dan kembali ke jalan yang benar. Ulama dan sejarawan Muslim melihat penindasan Yahudi oleh Babilonia sebagai bentuk hukuman ilahi atas kesalahan-kesalahan moral dan agama bangsa Yahudi. Peristiwa ini diabadikan dalam tradisi Islam sebagai pengingat bahwa pelanggaran terhadap ajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala membawa konsekuensi berat. Ulama Muslim mengambil peristiwa ini sebagai pelajaran moral untuk umat Islam, bahwa kesetiaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan para nabi adalah kunci untuk menghindari nasib serupa.